يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang budiman, saya akan awali pembahasan saya dengan perkataan indah dari Rasul kekasih kita, di mana beliau mengatakan, mastafada mru'un muslimun fa'idatan ba'dal islam afdal min zawjatin muslimah tasurruhu idha nadhara ilaiha wa tuti'uhu idha amaraha wa tahfazuhu idha ghaba anha fi nafsiha wa malih. Kata Rasul, tidak ada satu faidah setelah seseorang masuk ke agama Islam, memeluk agama Islam, meyakini tentang ajaran-ajaran Islam, yang lebih afdal, yang lebih baik daripada seorang istri yang muslim, seorang istri yang salihah, di mana ketika seseorang memandang istri tersebut, maka ia akan merasakan kenyamanan, kegembiraan, ketenangan. Dan ketika seseorang memerintahkannya, maka ia akan mentaatinya. Dan yang lebih penting lagi, ketika seorang suami pergi ke suatu tempat, maka istri akan selalu menjaga pribadinya. Ia akan selalu menjaga harta suaminya. Setelah kita memahami tentang berbagai faidah daripada pernikahan, sampailah pembahasan kita tentang metode memilih pasangan hidup. Pernikahan akan membawa keberkahan, membawa keindahan, membawa ketenangan ketika kita pandai dalam memilih pasangan hidup kita. Karena yang namanya pernikahan berarti kita hidup dengan orang lain di bawah satu atap. Kehidupan seperti ini akan bisa langgeng, akan bisa indah ketika dua pasangan ini memiliki sifat-sifat yang mulia, memiliki pandangan-pandangan yang mulia tentang kehidupan. Tapi kalau seandainya dua pasangan ini atau salah satunya tidak memiliki keilmuan, tidak memiliki pengetahuan tentang kehidupan yang mulia, maka tidak menutup kemungkinan setelah ia menikah, maka pernikahannya akan hancur. Saya akan sebutkan ciri-ciri yang baik yang harus kita perhatikan ketika kita memilih pasangan kita. Saya awali dengan ciri-ciri pasangan pria yang baik atau suami yang baik bagaimana. Ciri yang pertama adalah at-tamassuk bid-din. Ia harus berpegang teguh dengan agama. Ia harus memiliki perhatian kepada agama, karena memang perhatian ini akan menyetir dirinya dalam bertingkah laku dengan istrinya, bagaimana ia mendidik anak-anaknya, bagaimana ia melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami. Jadi pertama adalah at-tamassuk bid-din. Kemudian yang kedua, wa tahalli bi husnil khuluq. Seorang suami, seorang pasangan yang baik adalah yang ia memiliki perangai yang luhur. Perangai yang luhur akan memberikan warna indah
kepada kehidupan rumah tangga. Mungkin saja kita tidak memiliki finansial yang cukup, finansial yang banyak seperti teman-teman kita, tapi ketika pasangan kita memiliki perangai yang sangat luhur, maka semuanya akan kecil bagi kita. Kenapa? Karena kita mendapatkan sesuatu yang sangat besar, yaitu berupa suami yang memiliki perangai yang luhur, yang menghormati istrinya. Kemudian yang ketiga adalah di samping ia memiliki agama yang baik, memiliki perangai yang luhur, ia pun harus mampu untuk menghidupi atau menafkahi seorang istri. Yang namanya kehidupan rumah tangga adalah kehidupan yang memerlukan finansial, memerlukan materi. Istri untuk bisa masak maka butuh uang untuk dibelikan bahan-bahan masakan. Istri juga butuh tempat tinggal. Istri juga butuh waktu untuk refreshing, butuh waktu untuk menghilangkan kebosanan di dalam rumah, dan semuanya membutuhkan uang, membutuhkan materi. Seorang suami yang baik adalah dia yang berusaha untuk mencukupkan istri dari sisi finansial. Kemudian adabian artinya seorang suami harus bisa untuk mengarahkan seorang istri kepada adab-adab Islami, kepada jalur yang benar. Jangan sampai ketika istri ini melakukan perbuatan munkar, suaminya diam saja, bahkan mendukung. Ini yang parah, dan ini terjadi di dalam masyarakat kita. Di mana ketika suami melihat seorang istri melakukan perbuatan munkar, bukannya dilarang, bahkan diberi motivasi atau dipuji. Ini merupakan suami yang tidak baik menurut Islam. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada kita, memberikan nasihat kepada kita. Idza ja'akum man taradawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatan fil ardi. Kalau seandainya kamu mendapatkan seseorang yang dari sisi agamanya baik, dari sisi perbuatannya, tingkah lakunya baik, maka nikahkanlah anak-anak kalian dengan dirinya. Kenapa? Karena ketika kalian tidak menikahkan putri-putri kalian dengan orang tersebut, maka akan terjadi fitnah yang besar. Apa sih maksud daripada fitnah ini? Maksudnya adalah yang namanya dunia akan menggiring kita kepada sesuatu yang akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau seandainya kita tidak memiliki benteng yang kuat dari sisi agama. Seorang perempuan ketika ia menikah dengan seorang laki-laki yang dari sisi agamanya, dari sisi akhlaknya itu tidak bagus, maka rumah tangga baginya merupakan azab. Boleh jadi setiap hari dia mendapatkan pukulan dari suaminya, dibentak oleh suaminya, dicibir oleh suaminya. Ini merupakan fitnah yang besar. Dan bahaya yang lebih besar dari itu adalah ketika seorang istri bosan dengan suaminya, kemudian dia selingkuh dengan orang lain. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada kita. Kalau seandainya kita menemukan satu pria yang dari sisi agama, dari sisi akhlaknya baik,
maka ketika ia meminang putri kita, janganlah berpikir panjang. Kita harus menyetujui pinangannya. Kenapa? Karena ini merupakan satu sumber keberkahan. Karena ini merupakan satu wasilah untuk turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melihat bagaimana Rasulullah SAW menekankan tentang sisi spiritual dalam diri manusia, hal ini merupakan satu alamat bahwa kehidupan yang bahagia akan bisa tercapai ketika sisi spiritual manusia itu baik, dan kehidupan manusia akan menjadi kehidupan yang bobrok, yang buruk ketika dimensi spiritualnya rusak, dimensi spiritualnya terkotori dengan kemaksiatan. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita dengan menyebutkan ciri-ciri istri yang baik atau ciri-ciri pasangan yang baik untuk seorang pria. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.